Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toharun. Saya mahasiswa dari Unsus Karyo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Dalam video ini yaitu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Memen Permata Asni, SPD MPD. Langsung saja kita buka bagannya yang sudah saya persiapkan. Judulnya atau garis besarnya yaitu multimedia pembelajaran. Ini ya, multimedia pembelajaran. Dilihat dari makna multimedia sebelum tahun 1980, yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar di dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Sedangkan jika dilihat dari makna multimedia setelah 1980, yaitu interaktivitas memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Di dalam multimedia pembelajaran yaitu terdapat manfaat multimedia, ada 5 poin. Yang pertama, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Contohnya yaitu yang besar dikecilkan di dalam pelajaran misalkan terkait yaitu hewan gajah sehingga bisa diperkecil dan bisa dihadirkan di sekolah tersebut. Ataupun yang kecil dibesarkan yaitu misalkan dalam mata pelajaran mengenai kumana bisa diperbesar sehingga bisa dihadirkan di sekolah. Kemudian manfaat kedua yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Manfaat ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Keempat, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Kelima, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Selanjutnya dalam multimedia pembelajaran itu terdapat komponen multimedia, yaitu ada 5 poin. Yang pertama grafis, foto, gambar. Kedua audio atau suara atau juga rekaman, recorder. Yang ketiga video itu ya kumpulan dari gambar, kemudian suara, tambah suara yang bergerak itu video. Dan kalau teks itu berupa tulisan dan animasi atau yang biasa kita sebut atau kenal animation yang bergerak itu ya. Selanjutnya di dalam multimedia pembelajaran yaitu terdapat pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Yang pertama, multimedia linear, yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya terdapat multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Di dalam multimedia interaktif terdapat yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Ada 4, yang pertama drills, kedua tutorial, ketiga simulasi, dan keempat games. Di dalam multimedia interaktif terdapat juga karakteristik multimedia interaktif, yaitu yang pertama bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Kedua, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Di dalam multimedia interaktif terdapat juga level interaktivitas, yaitu navigasi video, navigasi audio. Navigasi audio atau video adalah tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya audio atau video. Kemudian kontrol animasi, navigasi halaman, kontrol menu link. Navigasi
halaman itu adalah seperangkat tombol yang berfungsi sebagai mengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif, yaitu maju satu halaman berikutnya, mundur satu halaman sebelumnya, atau menuju halaman lainnya yang diinginkan. Kemudian, kontrol menu atau link adalah objek berupa tulisan, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga jika objek yang telah diberi hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau halaman lain yang diinginkan. Sedangkan tadi kontrol animasi itu adalah seperangkat tombol sebagai pengatur jalannya suatu animasi. Selanjutnya yaitu hypermap. Dalam media pembelajaran interaktif, istilah hypermap menuju pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga jika hyperlink tersebut dilintasi atau diklik oleh kursor mouse, akan memberikan pop-up deskripsi dari area tertentu. Kemudian respon feedback, yaitu interaktivitas berupa mekanisme aksi dan reaksi dari suatu program yang interaktif. Kemudian drag and drop, yaitu aktivitas memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Kemudian control game dan kontrol simulasi. Control game yaitu level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Kemudian kontrol simulasi berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Namun dalam simulasi pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Kemudian di dalam pembagian multimedia berdasarkan penyajian, yaitu ada multimedia interaktif non-linear, yaitu memungkinkan pemakaian untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum.